Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mardiana, Prodi Manajemen Angkatan 2024 dari kelompok Sambas. Materi 1, bela berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus menjaga dan mempertahankannya. Ancaman terhadap pertahanan negara adalah ancaman non-militer seperti COVID-19, teknologi seperti sosmed, bencana alam, potensial pangan, kelangkaan sumber pangan, sumber air, dan kesehatan. Ancaman ke depan semakin nyata dan perlu diantisipasi sejak dini dengan cara bela negara. Amanat UUD 1945. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Pemahaman yang salah terhadap bela negara. Yang pertama adalah masih mengandalkan pada TNI dan Polri. Yang kedua, merasa tidak terlibat dalam bela negara. Dan yang ketiga, belum memahami adanya bahaya ancaman. 3 prinsip dasar-dasar bela negara. Pertama, menjaga keutuhan negara. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah. Dan yang ketiga, menjaga keselamatan bangsa. Unsur dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga keselamatan bangsa, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kesimpulannya adalah, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, tidak membeda-bedakan antara suku, agama, dan ras. Bela negara mengandung cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki peran bela negara. Pengertian korupsi. Nilai anti korupsi yaitu sebuah sifat yang ditanamkan dan diajarkan kepada setiap individu masyarakat. Prinsip anti korupsi sebuah pedoman dasar yang dipegang dalam menjalankan nilai anti korupsi. Nilai integritas. Klasifikasi prinsip anti korupsi yang pertama, akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kontrol kebijakan. Dampak masih korupsi. Sisi ekonomi, sisi sosial, sisi kemiskinan, sisi birokrasi, sisi politik. Korupsi terhadap lingkungan. Revolusi industri melalui transformasi digital. Industri 1.0 atau mekanisasi, contohnya mesin uap menggerakkan industri. Industri 2.0 elektrifikasi, contohnya tenaga listrik mengubah industri. Industri 3.0 atau otomasi, contohnya teknologi informasi, komputasi, dan komunikasi. Industri 4.0 atau otonomi, contohnya sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik. Tantangan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Peran manusia bergeser dengan tugas-tugas repetisi dikerjakan mesin atau robot. 7-375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Pengertian karakter dan pendidikan karakter. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama. Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi. Pendidikan karakter. Nilai-nilai karakter untuk mahasiswa, Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, kebangsaan, dan lingkungan. Nilai-nilai karakter, agama, Pancasila, teori pendidikan, ekstrakurikuler, standar kompetensi, perilaku karakter, intervensi.
6 etika penting dalam kuliah. Yang pertama adalah kejujuran akademik, hormati dosen dan staf kampus, menghargai perbedaan pendapat, kerjasama dan etika dalam tugas kelompok, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan yang terakhir adalah hormati fasilitas dan lingkungan kampus. Sosialisasi etika berorganisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat berorganisasi adalah membantu meningkatkan pergaulan yang positif, memanfaatkan waktu luang secara optimal. Etika dalam berorganisasi. Etika sangat penting dalam berorganisasi, baik publik maupun swasta, karena organisasi menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab. Organisasi yang memiliki etika profesi yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif. Etika dalam berorganisasi. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan bersama, membantu etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Cara beretika di organisasi. Patuh pada peraturan, jujur dan disiplin, menjaga informasi rahasia, menghargai perbedaan pendapat, menjaga hubungan baik dengan anggota lainnya, memecahkan masalah dengan rendah hati, menjaga komunikasi. Cara mencapai tujuan organisasi. Yang pertama adalah pembagian kerja dan koordinasi, perencanaan yang tersusun rapi, menentukan visi dan misi secara bersama, melakukan pelantikan dan pengembangan, memberikan apresiasi dan konsekuensi, melakukan evaluasi kinerja secara berskala. Manfaat organisasi bagi mahasiswa. Yang pertama adalah mengembangkan soft skill, menemukan minat dan passion, memperbanyak relasi, bakal untuk memasuki dunia kerja, ajang latihan dalam dunia kerja, kontribusi pada lingkungan internal dan eksternal.